Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Kalian sudah berdoa? Belum. Oke, baik. Sekarang Ibu minta salah satu kalian untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Dengarkan nama baik-baik, soalnya Ibu panggil tuh hanya satu kali saja. Maria Antonia Wai, Hadir, Ibu. Angela Maricinai, Hadir. Maria Elizabeth Ibut, Hadir. Yohanes Abawa, Hadir. Graciana Puai. Hadir. Oke, jadi hari ini kalian hadir semua ya. Ya. Jadi terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada hari ini. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta Intan untuk baca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Oke, baik, terima kasih. Terus Ica untuk baca tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kemudian Cinta untuk baca tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak. Sekarang kita sudah sama-sama mendengarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang model pembelajaran yang harus kita gunakan pada hari ini. Jadi model pembelajaran yang digunakan pada hari ini itu model pembelajaran TPS atau Think, Pair, dan Share. Di mana model pembelajaran ini yang pertama itu, langkah pertamanya itu adalah think. Artinya Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, lalu kalian berpikir secara mandiri, kemudian kalian mengerjakan pertanyaan itu secara mandiri. Kemudian di langkah pembelajaran yang kedua yaitu pair. Nanti kalian akan bentuk berpasangan. Kemudian kalian mendiskusikan lagi jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan secara mandiri tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah share, dimana setelah kalian melakukan diskusi, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya kita akan masuk di materi tentang jamur. Jadi Ibu mau tanya di sini, apakah anak-anak pernah lihat jamur? Pernah. 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 Jamur itu tuh biasa digunakan untuk apa? Silakan Gracie. Untuk makanan. Ya, selain itu dia bisa digunakan dalam makanan itu tuh biasa dibuat sebagai apa? Sup. Sup. Iya, terus apa lagi? Atau mungkin ada yang lain yang mau menjawab? Ya, terima kasih. Jadi jamur itu tuh bisa digunakan sebagai apa? Seperti yang Gracie jawab tadi, biasa digunakan untuk bahan makanan, yaitu bisa sebagai campuran untuk pembuatan sayur, bisa juga untuk pembuatan tempe, dan bisa juga sebagai untuk pembuatan oncom. Terus kamu bisa lihat jamur itu tuh hidup di mana? Di hutan. Di hutan. Selain di hutan, dia bisa hidup di daerah mana? Daerah lembab. Di kebun. Pintar. Jadi jamur itu tuh dia biasa hidup di daerah yang lembab, terus di kayu-kayu yang sudah mati, kemudian tumbukan sampah, juga di di bebatuan atau kayu-kayu kering, itu juga dia ada. Kemudian istilah jamur ini tuh biasa dikenal dengan istilah kapang atau mold, kemudian kamir atau yes, dan cendawan. Jadi istilah kapang itu tuh biasa digunakan untuk jamur yang reproduksinya secara seksual atau vegetasi. Nah, kemudian
istilah kambil itu juga biasa digunakan untuk jamur yang unit seluler atau bersifat satu sel saja. Kemudian jamur cendawan. Cendawan itu biasa digunakan untuk jamur yang membentuk tubuh buah. Oke, baik. Sekarang sampai di sini anak-anak mengerti? Mengerti. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menguraikan ciri-ciri jamur berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna tubuh. Jadi ukuran yang pertama kita membahas tentang ukuran jamur. Jadi ukuran tubuh jamur itu tuh dia memiliki dua ukuran, yaitu ada yang berukuran mikroskopis dan berukuran makroskopis. Nah, kalau jamur yang berukuran mikroskopis itu tuh biasanya jamur bersifat uniseluler atau bersifat hanya memiliki satu sel. Sedangkan yang bersifat jamur makroskopis memiliki sifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Nah, jamur mikroskopis itu contohnya Palpanthea gigantea. Kemudian contoh jamur makroskopis itu seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur yang bisa menyebabkan panu. Kalian pernah lihat toh jamur yang biasa menyebabkan panu? Pernah. Oke, baik. Kemudian kita akan masuk pada bentuk jamur. Jamur itu bentuknya bagaimana? Ada yang tahu? Kecil. Kecil. Kemudian Bentuknya seperti lopo. bentuknya seperti lopo. Oke, baik. Terima kasih untuk basic. Kemudian mungkin ada yang mau menjawab lagi? Tadi yang dibilang Gracie itu tuh juga benar. Jamur itu ada yang berbentuk bukan lopo, tapi lebih dikenal dengan berbentuk seperti payung. Kemudian ada yang berbentuk seperti mangkok. Kemudian dia juga ada yang berbentuk seperti bercak-bercak. Nah, kemudian warna jamur. Akan terlanjut ke warna jamur. Warna jamur itu, anak-anak pernah lihat jamur itu ada yang berwarna hijau? Tidak. Kenapa jamur itu tidak ada yang berwarna hijau? Karena mereka hidup di daerah yang lembab. Selain itu, mungkin ada yang mau menjawab? Coba Intan jawab dulu. Kenapa jamur itu tidak ada yang berwarna hijau? Ya, jadi baik. Jadi jamur itu tidak ada yang berwarna hijau. Itu dikarenakan jamur itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi selain warna hijau, jamur itu memiliki warna, ada yang berwarna merah, ada warna putih, dan ada yang berwarna seperti abu-abu begitu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu peserta didik mampu menguraikan ciri-ciri jamur berdasarkan struktur tubuh. Nah, jadi struktur tubuh jamur itu tuh tersusun dari sel-sel eukariotik. Di mana sel-sel eukariotik itu tersusun dari zat-zat kitin. Dan zat-zat kitin itu mengandung polisakarida yang mengandung banyak nitrogen, bersifat kuat tetapi fleksibel. Selain itu juga di dalam tubuh jamur itu mengandung benang-benang yang memanjang yang disebut dengan hifa. Kemudian hifa tersebut akan membelah menjadi miselium, yang kemudian miselium membelah lagi menjadi membentuk tubuh buah. Nah, selain itu ada beberapa jenis jamur yang memiliki sekat. Nah, sekat di antara jamur, sekat-sekat yang ada pada jamur itu disebut dengan septa. Jadi septa ini berfungsi untuk mengalirkan zat dari organel yang satu ke organel yang lain. Jadi organel-organel pada jamur itu seperti mitokondria, ribosom, dan inti sel atau nukleus. Sedangkan ada beberapa jenis jamur lain yang tidak memiliki sekat atau yang disebut dengan asepta. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Jadi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu mau tanya dulu, apakah adik-adik mengerti dengan apakah adik-adik mengerti atau masih mau bertanya tentang
tujuan pembelajaran pertama dan yang kedua? Tidak. Tidak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut, yaitu menguraikan cara hidup jamur. Jadi cara hidup jamur itu tuh ada dua, yaitu cara memperoleh nutrisi dan habitat jamur. Cara jamur ini kan yang pertama cara memperoleh nutrisi. Jamur ini kan merupakan organisme heterotrof, di mana jadi dia memperoleh makanan itu tuh dengan cara mengambil nutrisi dari lingkungan atau tempat hidupnya. Jamur ini cara memperoleh nutrisinya ada 3 jenis jamur, yaitu jamur yang bersifat pengurai atau saproba, kemudian jamur yang bersifat parasit, dan juga jamur yang bersifat simbiosis mutualisme. Jadi jamur yang bersifat saproba atau pengurai ini dia memperoleh nutrisi dengan cara mengurai hasil-hasil sisa organisme yang sudah mati ataupun organisme lainnya. Contohnya seperti jamur merang. Jamur merang biasanya hidup di batang pohon yang sudah mati. Nah, kemudian jamur ini tuh jamur pengurai atau saproba ini tuh memiliki pengaruh yang sangat penting bagi ekosistem, di mana jamur ini dia mampu menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, baik. Kemudian jamur parasit. Jadi jamur parasit ini dia memperoleh nutrisi dengan cara menyerap nutrisi dari organisme yang ditumpanginya atau inangnya. Jamur ini biasanya bersifat menyebabkan penyakit atau bersifat merusak. Kemudian itu contohnya pada jamur yang menyebabkan penyakit panu dan ketombe pada kulit kepala. Sampai di sini paham? Paham. Terus yang ketiga, jamur simbiosis mutualisme. Jadi jamur simbiosis mutualisme ini dia menyerap nutrisi dari organisme lain yang ada di lingkungannya. Tetapi jamur ini tuh dia memberikan keuntungan bagi pasangan simbiosisnya atau simbiosis yang diserap nutrisinya. Contohnya itu pada lumut kerang. Kemudian sekarang kita masuk pada habitat jamur. Nah, jadi habitat jamur itu tuh tergantung pada cara jamur memperoleh nutrisi. Jadi tadi kan jamur yang memperoleh nutrisi itu kan ada 3 jamur. Coba ulangi, jamur apa-apa saja. Berdasarkan cara dia memperoleh nutrisi, jamur itu dibagi menjadi berapa? 3. Coba Gracie sebutkan jamur apa-apa saja. Parasit, atau mungkin yang lain. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang cara jamur memperoleh nutrisi. Mungkin ada yang masih ingat dengan penjelasan Ibu? Oke, jadi baik. Saya ulangi. Berdasarkan cara memperoleh nutrisi, jamur ini kan dibagi menjadi 3. Yang pertama jamur pengurai atau saproba, kemudian jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Nah, berdasarkan tempat hidupnya juga, itu jamur simbiosis, jamur pengurai atau jamur saproba, ini biasanya hidup di sisa-sisa organisme yang sudah mati, seperti batang pohon yang sudah mati, kemudian tumpukan sampah, kemudian pada sisa-sisa makanan, dan pada daerah-daerah lembab. Kalau di daerah darat biasanya kalau pada saat musim hujan, itu jamur itu akan tumbuh subur pada saat itu. Dari jamur parasit ini, jamur parasit itu tuh biasanya hidup di kulit-kulit seperti yang menyebabkan panu itu tuh. Dia kan berbentuk seperti bercak-bercak putih yang menyebabkan gatal. Kemudian jamur simbiosis mutualisme. Jadi jamur simbiosis mutualisme ini tuh dia biasa berhabitat pada daerah-daerah yang ekstrim.
Contohnya seperti daerah yang sangat dingin, kemudian daerah bebatuan dan kulit kayu. Jadi sampai di sini kalian paham? Paham. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Kalau tidak ada, jadi baik, Ibu akan bagi kalian ke dalam membagikan lembar pekerjaan. Nanti kalian kerjakan, yang pertama kalian kerjakan secara mandiri. Kamu cari jawabannya secara mandiri. Setelah kamu kerjakan secara mandiri, nanti Ibu akan membentuk kalian dalam berpasangan. Dan sekarang kalian kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan berikut secara mandiri. Nanti Ibu waktunya 5 menit untuk kalian kerjakan secara mandiri. Kerjakan secara serius, jangan ada yang ribut. Oke, baik, waktu kalian kerjakan sudah selesai. Sekarang silakan bentuk berpasangan. Jadi Intan bisa berpasangan dengan Ica, kemudian Gracie bisa berpasangan dengan Cinta, kemudian Man bisa berpasangan dengan Nia. Silakan. Kalau sudah bentuk dalam berpasangan, nanti kalian diskusikan lagi jawaban-jawaban yang sudah kalian cari tadi, yang secara mandiri tadi. Kemudian kalian diskusikan lagi secara bersama-sama. Jadi waktu diskusi kalian Ibu kasih 5 menit. Silakan. Baik, waktu diskusi kalian selesai. Jadi Ibu minta pasangan dari Intan dan Ica untuk melakukan presentasi di depan kelas. Jadi presentasinya Ibu kasih waktu 5 menit juga. Jadi silakan untuk melakukan presentasi. Nanti kalau kelompoknya pasangannya Ica dan Intan melakukan presentasi, yang lain siap untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dari pasangan dari Ica dan Intan. Kemudian silakan kelompok lain memberikan pertanyaan atau sanggahan untuk pasangan dari yang melakukan presentasi. Ada atau tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu jamur itu tuh diberi istilah dengan kapang, kamir, dan cendawan. Jadi kapang itu tuh biasa digunakan untuk jamur yang melakukan reproduksi secara seksual. Kemudian kamir itu biasa digunakan untuk jamur yang bersifat uniseluler. Contohnya seperti jamur yang digunakan untuk pengembang bibit roti, pengembang roti. Kemudian jamur cendawan itu biasanya digunakan untuk pembentukan tubuh buah, contohnya seperti jamur merang. Lalu ini berdasarkan bentuk. Jadi bentuk jamur itu tuh ada yang bentuk bulat, itu bentuk payung, contohnya itu seperti jamur merang. Kemudian ada yang berbentuk bercak-bercak, contohnya pada kulit yang disebut dengan panu. Kemudian
ukuran jamur. Ukuran jamur itu kan ada ukuran mikroskopis dan ukuran makroskopis. Jadi ukuran mikroskopis itu untuk jamur yang uniseluler atau bersel satu, sedangkan makroskopis untuk jamur yang multiseluler atau banyak sel. Ibu akan memberikan kesimpulan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Jadi jamur itu tuh biasa dikenal dengan istilah kapang, kamir, dan cendawan. Jadi kapang itu biasa digunakan untuk jamur yang melakukan reproduksi secara seksual atau vegetasi. Nah, kemudian pada kamir atau dan ragi itu tuh biasa digunakan untuk jamur yang bersifat uniseluler atau bersel satu. Kemudian pada cendawan itu biasa digunakan untuk pembentukan tubuh buah, contohnya pada jamur merang. Kemudian berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna jamur. Jadi ukuran jamur itu tuh ada dua, yaitu ada yang berukuran mikroskopis dan berukuran makroskopis. Nah, jadi jamur mikroskopis itu bersifat uniseluler atau bersel satu, sedangkan jamur makroskopis itu bersifat multiseluler atau bersel banyak. Kemudian berdasarkan bentuk tubuh jamur. Bentuk tubuh jamur itu ada yang berbentuk seperti mangkok, terus ada yang berbentuk seperti payung, itu contohnya pada jamur merang. Kemudian berbentuk seperti kuping, dan berbentuk seperti bercak-bercak, itu contohnya jamur yang menyebabkan penyakit panu. Kemudian berdasarkan warna jamur. Jadi jamur itu tidak ada yang berwarna hijau, dikarenakan jamur itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian selain warna hijau, jadi jamur itu memiliki warna seperti merah, putih, dan abu-abu, dan masih banyak warna lainnya lagi. Nah, kemudian hifa. Jadi hifa itu merupakan benang panjang, benang yang memanjang yang berada dalam tubuh jamur. Lalu berdasarkan cara memperoleh nutrisinya itu jamur dibagi menjadi tiga, yaitu jamur saproba atau jamur pengurai, kemudian jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Jadi jamur pengurai itu dia memperoleh nutrisi dari sel-sel organisme yang sudah mati, dan kemudian jamur parasit itu dia memperoleh nutrisi dari organisme yang ditumpanginya atau sel inang. Kemudian jamur simbiosis mutualisme itu dia memperoleh nutrisi dari organisme lainnya, tetapi dia tuh bersifat menguntungkan bagi pasangan simbiosisnya. Kemudian habitatnya itu jamur saproba itu berhabitat di tempat tumpukan sampah dan organisme-organisme yang sudah mati, seperti kayu yang sudah mati dan sisa-sisa makanan. Kemudian jamur parasit itu tuh dia hidup berhabitat seperti pada kulit, yaitu yang menyebabkan penyakit panu. Kemudian jamur simbiosis mutualisme itu dia berhabitat di tempat-tempat yang ekstrim, seperti pada daerah yang panas, bebatuan, dan kulit kayu. Jadi sampai di sini paham? Paham. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nanti Ibu kasih tugas. Kalian lihat di buku halaman 23, di buku paket yang kalian pegang. Nanti kalian kerjakan secara baik, nanti minggu depan Ibu periksa. Ya. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Cinta untuk mengawali kita dengan doa. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kalian begitu semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Siang.